she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Andrew Jung on fire. Persib fokus gaspol hadapi Madura United di BRI Super League. Performa Andrew Jung lagi-lagi jadi sorotan utama menjelang laga Persib Bandung kontra Madura United di BRI Super League 2025/2026. Striker asal Prancis itu terus menunjukkan ketajaman luar biasa sejak awal musim, termasuk ketika tampil di level Asia. Catatan 7 gol dalam 8 laga terakhir membuatnya kini masuk jajaran penyerang paling efektif di kompetisi. Perjalanan Persib di AFC Champions League 2 belum sepenuhnya mulus. Tapi kontribusi Andrew Jung tetap menonjol. Ia kembali mencetak gol saat Maung Bandung tandang ke Singapura. Meski tim harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah 2-3 dari Lion City Sailors. Situasi tersebut membuat fokus Persib kini langsung teralihkan ke laga domestik. Dengan jadwal yang padat, Persib tak punya banyak waktu untuk beristirahat setelah perjalanan dari Singapura. Namun, skuad asuhan pelatih tetap berusaha menjaga ritme dan intensitas latihan agar tidak kehilangan momentum. Duel kontra Madura United jadi ujian penting untuk menjaga posisi di papan atas. Persib datang dengan posisi lebih meyakinkan di klasemen sementara BRI Super League. Namun Madura United, yang bermain di kandang sendiri diprediksi tetap menyulitkan. Bagi Andrew Jung, penting bagi Persib untuk langsung bangkit dan kembali menemukan jalur kemenangan. Andrew Jung menjadi salah satu sedikit hal positif dari kekalahan Persib di Singapura. Ketajamannya kembali terbukti lewat 1 gol yang ia sarangkan di laga tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa gol tidak berarti banyak tanpa kemenangan. Saya mencetak gol, tapi kami kalah. Saya tidak senang dengan itu. Kami harus melupakannya. Sekarang, kami harus fokus menghadapi Madura dan kami harus kembali meraih kemenangan, tutur Andrew Jung. Persib hanya punya 3 hari untuk mempersiapkan laga kontra Madura United. Usai mendarat dari Singapura ke Surabaya pada Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, skuad langsung menggelar sesi latihan di Stadion Gelora tanggal 10 November pada Jumat pagi. Kondisi fisik pemain jelas tidak pada titik terbaik, tapi Andrew Jung tidak menganggap itu sebagai masalah besar. Tidak apa-apa. Kami memiliki banyak pemain dan kami mungkin melakukan rotasi. Kami bisa melakukan apa yang kami inginkan, ujar striker berusia 28 tahun tersebut. Sebagai pemain asing baru, Andrew Jung belum terlalu memahami karakter permainan Madura United. Namun posisi klasemen menunjukkan bahwa Persib datang dengan status unggulan menuju Pamekasan. Saya tidak tahu banyak karena kami belum menjalani sesi video. Mereka akan menunjukkan video Madura United. Semua pertandingan akan sulit, ucap Andrew Jung. Menurutnya, posisi Madura United yang kini berada di papan bawah tidak bisa dijadikan patokan mudahnya pertandingan. Madura United mungkin berada di posisi yang kurang baik di klasemen. Tapi pertandingan ini akan berjalan sulit. Sekarang kita akan lihat dan kami harus menang, tuturnya. Sosok 2 penggawa Persib Bandung yang sudah diusir halus Bojan Hodak di bursa transfer paruh musim. Persib Bandung memberi isyarat akan merombak skuad pada putaran kedua musim ini setelah kalah dari Lion City Sailors pada laga AFC Champions League 2, ACL 2, yang digelar di Stadion Bisan, Singapura, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Maung Bandung digilas 2-3 oleh Lion City Sailors. Dari kekalahan itu, Bojan Hodak terang-terangan menuturkan kecewa terhadap sejumlah pemain Persib Bandung, terutama kepada pemain pengganti. Saya kecewa dengan pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Beberapa dari mereka hanya tidak berada di level ini.
Jelas Bojan Hodak dalam keterangan pers seusai pertandingan, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Adapun pemain pengganti yang masuk di babak kedua diantaranya Luciano Goycochea, Sadil Ramdhani, Ramon Tang, Federico Barba dan William Marsilio. Namun, untuk mereka yang bakal tidak dipakai lagi oleh Persib Bandung kemungkinan besar merujuk pada dua nama, yakni William Marsilio dan Ramon Tang. William Marsilio sendiri berpotensi kembali ditarik Arema FC pada jendela transfer paruh musim 2025/2026. Hal ini didorong dengan keluarnya Paulinho Moukselin dari Arema FC di tengah Liga 1 Super League 2025/2026. Ada indikasi William kembali ke pelukan Arema FC karena posisi bermain dan gaya mainnya yang mirip dengan Paulinho. Sementara Ramon Tang yang menggantikan Andrew Jung di menit ke-64 dianggap gagal karena belum mampu mencetak gol. Ia bahkan beberapa kali membuang peluang emas untuk mencetak gol bagi Persib Bandung. Bomber asal Brasil itu setidaknya tercatat memiliki 3 kesempatan shoot, 2 diantaranya on target, namun tidak ada yang menjadi gol. Dari hasil ini, Persib Bandung gagal memuluskan langkahnya ke babak 16 besar. Tim asuhan Bojan Hodak itu harus masih berjibaku dalam laga pamungkas grup G kontra Bangkok United. Bojan Hodak soroti absennya VAR dan tekankan pentingnya laga hidup mati kontra Bangkok United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti penyelenggaraan AFC Champions League 2 yang masih belum menggunakan teknologi video assistant referee, VAR, pada fase grup. Menurutnya, kompetisi sebesar ini seharusnya sudah menerapkan standar wasit yang lebih tinggi. Bojan mengaku sempat melayangkan protes kepada perangkat pertandingan, terutama terkait proses terjadinya gol kedua lawan. Ia menilai ada pelanggaran lebih dulu yang luput dari pengawasan wasit. Saya rasa di Liga Champions harus sudah digunakan VAR. Saya komplain di gol kedua karena ada pelanggaran sebelum itu. Tentu saja wasit membutuhkan VAR. Ketika bermain di kompetisi yang menginvestasikan banyak uang, seharusnya ada VAR, tegasnya. Selain membahas soal wasit, Bojan juga menyinggung makna duel krusial kontra Bangkok United pada laga pamungkas fase grup di Bandung pada tanggal 10 Desember tahun 2025 nanti. Meski bermain di kandang memberikan keuntungan, ia menilai persaingan di grup G masih sangat ketat dan sulit diprediksi. Ketika bermain di kandang itu keuntungan, tapi saya sudah katakan, di grup ini semua bisa saling mengalahkan. Setiap pertandingan bisa mengejutkan hasilnya. Ini belum berakhir, ujar pelatih asal Kroasia itu. Persib masih memiliki peluang untuk lolos, dan Bojan menegaskan bahwa fokus penuh menjadi kunci menghadapi partai penentuan tersebut. Kami punya keuntungan di pertandingan terakhir, jadi kami harus sangat fokus di laga itu, tutupnya. Bojan Hodak sebut Liga Indonesia lebih bagus ketimbang Liga Singapura. Peringkat Liga Singapura dalam ranking kompetisi antar klub AFC masih lebih baik daripada Liga Indonesia. Namun, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sebut Liga Indonesia lebih bagus. Persib baru saja menelan kekalahan pertama di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026 oleh Lion City Sailors FC, Singapura, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025, silam di Stadion Bisan. Kekalahan ini membuat kepastian Persib lolos grup G AFC Champions League 2 tertunda dan harus ditentukan pada laga terakhir kontra Bangkok United. Bojan Hodak meyakini bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada kompetisi negeri tetangga, Liga Indonesia masih lebih bagus. Menurut ranking terkini di Footy Rankings, Liga Indonesia berada di posisi ke-20 di Asia sementara Liga Singapura berada di ranking ke-15. Persib juga disebutnya lebih besar dan tak layak kalah 2-3 oleh Lion City Sailors kemarin. Menurut saya semua punya opini beda dan menurut saya Liga Indonesia lebih baik daripada Singapura, kata Bojan Hodak saat ditanya tentang perbandingan liga. Menurut saya juga Persib Bandung lebih besar.
Kalau liga ini, Singapura, hanya 9 tim. Tapi mereka Lion City tim yang terbaik. Tapi saya pikir kami harusnya menang, sebut Bojan Hodak. Pelatih Lion City Sailors Alexander Rankovic juga berpikir demikian. Persib berkompetisi di liga kompetitif, hingga ia mengakui dominasinya. Akan tetapi, The Sailors bisa mencuri kemenangan kemarin. Sesungguhnya, Persib tim yang sangat bagus. Kalian tahu, yang saya suka ini adalah tim yang kompetitif, sebut Rankovic. Anda lihat mereka bermain di liga sangat kompetitif. Kalian dapat melihat cara mereka bermain. Cara mereka bertindak di lapangan, itu adalah sesuatu yang kami lewatkan sedikit di liga kami, Liga Singapura, paparnya. Usai menelan kekalahan pertama di ACL 2, Persib Bandung langsung bertolak ke Surabaya melakukan persiapan di sana untuk menjajal laga pekan ke-14 Super League 2025/2026 melawan Madura United. Jadwal Madura United vs Persib Bandung digelar pada Minggu, tanggal 30 November tahun 2025, di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Persib harus segera bangkit memperbaiki mentalitas usai kandas dan kehilangan tren kemenangan beruntun. Bagi klub, timnya akan semakin kuat karena kemenangan dan kekalahan adalah hasil yang harus dihadapi bersama-sama. Ini sepak bola. Kami menang bersama dan kalah juga bersama. Kami fokus ke laga berikutnya, vs Madura United. Sebut klub, dirinya tak memungkiri jika pertarungan melawan Bangkok United tanggal 10 Desember nanti akan sangat krusial dan menentukan bagi perjalanan hidup Persib di ACL 2. Tapi mungkin dalam 2 minggu ke depan sangat penting buat kita di Liga dan di Asia, melawan Bangkok United. Di Bandung, kami harus fokus, tetap optimis, tetap positif dan itu sangat penting. Saya yakin kami bisa, optimisme klub. Frans Putros usung misi bangkit ketika Persib hadapi Madura United. Bek sayap Persib Bandung Frans Putros mengatakan timnya mengusung misi bangkit ketika menghadapi Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu, tanggal 30 November tahun 2025. Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Putros menjelaskan kemenangan kini sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung yang baru saja menelan kekalahan dari Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League, ACL 2. Menurut Putros keinginan besar bangkit dari Persib Bandung tidak terlepas dari dukungan tak henti yang diberikan oleh supporter kepada skuad Maung Bandung. Saya menyukai mereka. Saya ingin sampaikan rasa cinta yang besar untuk mereka. Mereka selalu ada bersama mendukung kami. Ini hal yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bobotoh, ungkap Putros. Persib Bandung pada pertandingan ACL 2 menghadapi Lion City Sailors. Skuad asuhan Bojan Hodak sebenarnya sempat unggul 2-1, sebelum akhirnya takluk dengan skor 2-3. Hasil tersebut membuat kepastian Persib Bandung untuk lolos ke babak 16 besar ACL 2 harus dipastikan pada pertandingan terakhir kontra Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Persib Bandung minimal harus mengemas hasil imbang untuk bisa lolos ke babak 16 besar ACL 2, tanpa perlu memikirkan hasil dari Selangor FC vs Lion City Sailors. Hasil yang mengecewakan, setidaknya kami bisa meraih hasil imbang dari sini. Pertandingan ACL berikutnya melawan Bangkok, tentu tujuan kita adalah mendapatkan 3 poin untuk melangkah ke fase berikutnya. Kita lihat nanti saat pertandingan lawan Bangkok, kata Putros. Sebelum menghadapi Bangkok United, Persib Bandung akan berlaga pada 2 laga Super League menghadapi Madura United, tanggal 30 November tahun 2025, dan Borneo FC, tanggal 5 Desember tahun 2025. Syarat Persib lolos ke 16 besar ACL, serta klasemen sementara. Persib Bandung masih punya peluang besar lolos ke babak 16 besar ACL 2 meski kalah 2-3 dari Lion City Sailors.
Dengan koleksi 10 poin dan selisih gol terbaik di grup G, Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Bangkok United pada tanggal 10 Desember tahun 2025 untuk memastikan tiket fase gugur, tanpa perlu bergantung pada pertandingan lain. Pada laga lain, Selangor FC menahan Bangkok United 1-1. Hasil imbang tersebut membuat Bangkok tetap menjaga peluang lolos, namun posisi puncak tetap milik Persib. Persib memiliki selisih gol plus 4, 10 gol memasukkan, 6 kebobolan, sementara Bangkok hanya plus 2, 8 gol memasukkan, 6 kebobolan. Sementara itu, kemenangan atas Persib membuat Lion City Sailors kembali membuka peluang lolos. Klub asal Singapura tersebut kini mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Dengan 1 laga tersisa menghadapi Selangor FC, Lion City berpeluang mengoleksi total 10 poin dan menyalip jika Persib atau Bangkok terpeleset di pertandingan terakhir. Pertandingan Persib Bandung kontra Bangkok United pada tanggal 10 Desember tahun 2025 akan menjadi penentu nasib kedua tim. Bila duel tersebut berakhir imbang, Persib dan Bangkok dipastikan melaju ke babak 16 besar, apapun hasil yang diraih Lion City Sailors. Efektivitas bermain Persib Bandung jadi sorotan Eliano Reijenders. Pemain Persib Bandung, Eliano Reijenders mengaku kecewa atas kekalahan kontra Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League 2. ACL 2, Eliano Reijenders menyebut hasil ini tidak adil bagi Persib Bandung. Eliano Reijenders menyebut, kekalahan di Bisan Stadium, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025 tersebut merupakan hasil yang pahit. Pasalnya, ia menilai, Persib Bandung tampil jauh lebih baik di sepanjang pertandingan. Saya rasa kami bermain dengan baik, jadi kami kecewa dengan kekalahan ini, ujar Eliano Reijenders kepada awak media. Eliano Reijenders juga menyebut, Lion City Sailors tidak memiliki banyak peluang. Hanya saja yang membedakan Persib dan Lion City Sailors di laga ini ialah efektivitas gol saja. Lion City Sailors disebut jauh lebih efektif. Ya, saya rasa mereka memiliki 3 peluang dan mereka mencetak gol 3 kali. Kami memiliki banyak peluang, tapi hanya mencetak gol 2 kali, tambah Eliano. Meski gagal meraih kemenangan, Eliano Reijenders yakin Persib bisa memanfaatkan kans untuk lolos ke fase gugur ACL 2. Terlebih timnya memiliki modal berharga dengan selalu tampil dominan di setiap pertandingan. Saya rasa kami juga di setiap pertandingan bermain dengan sangat bagus. Sekarang kami harus terus melaju, jelas ex-pemain PEC Zole tersebut. Pada laga selanjutnya menghadapi Bangkok United di fase grup ACL 2, Eliano Reijenders optimis Persib bisa meraih hasil terbaik, terlebih laga kontra wakil Thailand itu akan digelar di kandang sendiri. Tapi kami harus tetap melaju, kami masih berada di peringkat pertama di grup, kami harus menang melawan Bangkok United, kata Eliano mengakhiri. Manajemen Persib Bandung larang Bobotoh datang ke Pamekasan saat menghadapi Madura United. Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, akan menjadi ujian selanjutnya bagi Persib Bandung. Mereka akan menghadapi Madura United, setelah di AFC Champions League 2 Maung Bandung kalah 3-2 dari Lion City. Persib pun bertekad untuk bangkit di laga ini. Satu-satunya cara agar kebangkitan itu terwujud adalah dengan mengalahkan Madura United. Duel ini akan dihelat pada Minggu, tanggal 30 November tahun 2025. Meski bertekad mengalahkan Madura United, manajemen Persib melarang Bobotoh datang mendukung langsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan agar tidak disanksi Komdis PSSI. Kami mengimbau seluruh Bobotoh untuk tidak hadir di Stadion Gelora Ratu Pamelingan saat Persib menghadapi Madura United, tegas Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhiat seperti dikutip dari laman resmi klub. Supporter tim tamu hingga saat ini masih dilarang hadir di venue pertandingan Super League 2025/26.
Aturan ini tercantum dalam Regulasi Liga 1 2025/26 Pasal 5 Ayat 7 tentang keamanan dan kenyamanan, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Jika dilanggar, Persib maupun Bobotoh berpotensi diganjar sanksi tegas dari Komite Disiplin PSSI, sebab mereka dianggap pihak yang terlibat. Supporter tim tamu masih dilarang hadir di stadion sebagai bagian dari upaya transformasi sepak bola Indonesia. Untuk laga tandang, cukup dukung melalui tayangan di rumah, atau tempat nobar, imbuh andang. Maung Bandung untuk sementara duduk di peringkat 3 klasemen sementara Super League di bawah pemuncak klasemen Borneo FC dan rival abadinya, Persija. Meski masih di 3 besar, namun selisih poin Persib dengan 2 tim di atasnya tersebut cukup jauh. Tim asuhan Bojan Hodak ini masih mengoleksi 22 poin, selisih 4 poin dari Persija dan terpaut 11 poin dari Borneo FC. Bojan Hodak ubah total strategi tim, hingga PSSI angkat bicara soal tak ada VAR usai Persib kalah lawan Lion City Sailors. Persib Bandung tak pernah sepi dari sorotan. Perjalanan Maung Bandung selalu diwarnai dengan perubahan strategi hingga isu-isu di luar lapangan yang mengundang perhatian bobotoh dan publik sepak bola nasional. 3 topik tersebut mulai dari bongkar pasang taktik oleh Bojan Hodak, misi lolos Persib ke babak 16 besar yang harus tertunda, hingga PSSI angkat bicara soal absennya teknologi video assistant referee (VAR) di AFC Champions League 2 (ACL 2). Setelah Persib menelan kekalahan kontroversial dari Lion City Sailors. Berikut rangkuman dari ketiga terpopuler seputar Persib Bandung yang sayang untuk dilewatkan. Persib Bandung tengah memimpin klasemen sementara grup G AFC Champions League 2 (ACL 2) dengan 10 poin, unggul 1 poin dari Bangkok United di posisi kedua. Dengan 2 laga tersisa, Persib hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan kelolosan ke babak 16 besar, atau 4 poin untuk mengunci posisi juara grup. Menurut analisis pandit dan pelatih, Coach Riphan, kesuksesan Persib di ACL 2 musim ini merupakan hasil dari perubahan besar pada sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Bojan Hodak, berbeda dari pola yang biasa digunakan di kompetisi domestik. Riphan menjelaskan bahwa gaya permainan Persib di Liga Indonesia kurang efektif di level Asia. Persib Bandung harus menunda misi lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025/2026, setelah menelan kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors di Singapura, padahal Maung Bandung hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tiket tersebut. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyoroti keras kekalahan ini, terutama menyoroti organisasi pertahanan tim. Hodak mempertanyakan cara tim bertahan, mengingat mereka kebobolan 3 gol meskipun mampu mencetak 2 gol di laga tandang. Ia mengakui bahwa pola serangan umpan panjang Lion City Sailors sudah diantisipasi, namun, lini pertahanan Persib gagal menghalau bola yang masuk ke belakang garis pertahanan. Persib Bandung harus menerima kekalahan mengecewakan 3-2 saat bertandang ke markas Lion City Sailors di Singapura dalam laga AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025/2026. Kekalahan ini menuai sorotan tajam dan kekesalan bobotoh karena sejumlah keputusan wasit dinilai merugikan Maung Bandung, mulai dari potensi handball pemain lawan hingga potensi kartu merah. Keputusan-keputusan yang kurang tepat ini diperparah oleh fakta bahwa VAR, Video Assistant Referee, tidak digunakan di babak penyisihan grup ACL 2, sesuai aturan AFC yang baru menerapkannya mulai babak knockout. Menanggapi absennya VAR yang merugikan Persib, Exco PSSI, Arya Sinulinga, ikut angkat bicara. Persib Bandung tanpa 4 pemain utama hadapi Madura United.
Setelah dikalahkan Lion City Sailors di ajang ACL II hari Rabu lalu, Persib Bandung langsung terbang ke Pamekasan untuk menghadapi tim tuan rumah Madura United pada ajang Super League 2025/2026 pekan ke-14 yang akan digelar Minggu, tanggal 30 November tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung dipastikan tanpa kehadiran 4 pilar utama. Kakang Rudianto dan Robby Darwis akan terbang ke Thailand untuk mempersiapkan diri berlaga di ajang SEA Games 2025. Sementara itu, Beckham Putra harus absen karena akumulasi kartu merah. Sedangkan, Adam Alizé yang akhir-akhir ini menjadi pemain yang menjadi sorotan berkat penampilan apiknya masih menepi karena cedera. Meski tak diperkuat oleh 4 pemain, Persib Bandung harus bermain maksimal guna mengembalikan mentalitas bermain setelah dikalahkan LCS kemarin. Saat ini, tim asuhan Bojan Hodak menempati posisi 3 klasemen sementara Super League di bawah Borneo FC dan Persija Jakarta. Total 22 poin telah dikoleksi oleh Maung Bandung dari 10 pertandingan, berkat 7 kemenangan, 1 hasil seri dan 2 kali mengalami kekalahan. Di laga terakhir, saat menghadapi Dewa United, gol tunggal Andrew Jung melalui titik putih menjadi penentu kemenangan Persib atas tim bertabur bintang tersebut. Sementara itu, Madura United saat ini berada di posisi ke-13 klasemen sementara dengan 13 poin dari 12 pertandingan. Jordi Wehman DKK di laga terakhirnya harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Borneo FC 1-0. Gol tunggal Douglas Coutinho di masa injury time menjadi mimpi buruk bagi Laskar Sapeh Kerap. Tim asuhan Carlos Eduardo Parreira masih mencari tren positif untuk kembali bersaing di papan atas Super League. Dari 5 pertandingan yang dijalani Madura United meraih 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Di laga menghadapi Persib Bandung nanti, Madura United tanpa kehadiran gelandang serang asal Brasil yaitu Iran Junior yang harus menepi karena cedera fraktur distal fibula. Mengutip dari transfermarkt.co.id, pertemuan antara Persib dan Madura United telah berlangsung sebanyak 18 kali sejak 2016. Persib dan Madura United total masing-masing mengumpulkan 6 kemenangan dan 6 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Pertemuan Maung Bandung dan Laskar Sapeh Kerap yang paling berkesan bagi Bobotoh saat musim 2023/2024. Saat itu Persib berhasil mengalahkan Madura United di 2 pertandingan partai final dengan agregat gol 6-1. Hasil tersebut membawa Persib kembali menjuarai Liga Indonesia sejak terakhir kali pada musim 2014. Setelah menghadapi Madura United, Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC yang saat ini tampil superior di ajang Liga Domestik pada tanggal 5 Desember tahun 2025 nanti. Persib Bandung perlu memberikan perlawanan ekstra pada Pesut Etam untuk memangkas jarak di tabel klasemen. Setelah itu, Mark Klokes akan bersua Bangkok United di laga pamungkas grup GACL 2025/2026. Tanggal 10 Desember tahun 2025, Persib Bandung minimal harus meraih hasil seri jika ingin lolos ke babak 16 besar di ajang Asia. 2 laga tersebut akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dukungan Bobotoh akan sangat berarti untuk memberikan motivasi bagi mentalitas para pemain Persib Bandung. Muncul kode, 1 pemain lokal mau tinggalkan Persib. Tak ada nama Persib Bandung di bio Instagram Alveandra Dewangga. Alveandra Dewangga tengah menjadi sorotan karena unggahan Instastory-nya, Instagram cerita, beberapa waktu lalu. Pada Minggu, tanggal 23 November tahun 2025, Alveandra Dewangga memposting foto dirinya kala membela PSIS Semarang di musim lalu. Postingan itu seolah sebagai kode bahwa ia ingin hengkang dari Persib Bandung demi menit bermain. Mengingat Alveandra Dewangga adalah pemain yang kerap menjadi andalan saat memperkuat PSIS Semarang dan banyak mencatat menit bermain di tim tersebut. Tak sampai di situ, indikasi lain juga diberikan oleh Alveandra Dewangga, di mana
tak ada nama Persib Bandung di bio Instagram Alveandra Dewangga. Hal tersebut tentu terbilang janggal, mengingat beberapa pemain selalu mencantumkan nama klub di bio medsosnya, media sosial. Pemain-pemain itu diantaranya adalah Tom Haye, Eliano Reijenders, Julio Cesar, Sadil Ramdhani, William Barros hingga Andrew Jung. Bahkan William Marsilio yang santer dirumorkan akan didepak Persib Bandung masih menulis nama Pangeran Biru di bio Instagramnya. Lantas, apakah Alveandra Dewangga benar-benar akan dilepas setelah memposting kenangan sewaktu di PSIS Semarang dan tak menulis nama Persib Bandung di Instagramnya? Alveandra Dewangga diketahui adalah pemain yang sulit mendapat menit bermain di Persib Bandung. Ia bak kalah saing dengan pemain-pemain tengah dan belakang Persib Bandung sehingga jarang dilirik Bojan Hodak. Alveandra Dewangga Santosa merupakan pesepak bola muda asal Semarang kelahiran tanggal 28 Juni tahun 2001. Mulai menekuni dunia sepak bola di usia muda sejak tahun 2018, Alveandra Dewangga akhirnya menimba ilmunya pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, PPLOP, Jawa Tengah selama 2 tahun. Pria yang saat ini berusia 24 tahun, ternyata sudah beberapa kali membawa nama Timnas Indonesia sejak debutnya pada tahun 2023 mewakili kelompok usia 22 tahun. Catatan terakhir dari Alveandra Dewangga adalah saat ia mewakili Timnas Indonesia pada tanggal 19 September tahun 2023, Indonesia Olympic Team dengan mencatatkan total 322 menit bermain dari 4 pertandingan. Tak hanya itu, ternyata Alveandra Dewangga berhasil meraih 2 medali mewakili Timnas Indonesia, yakni pada Southeast Asian Games Winner dan Southeast Asian Games 3 RD Place. Fantastis, ini hadiah Persib Bandung dari AFC jika lolos 16 besar. Persib Bandung kian mantap melangkah di AFC Champions League, ACL, tren positif yang Maung Bandung bawa meningkatkan gengsi dan kepercayaan para pemain. Jika bisa mengamankan posisi 16 besar dan memenangkan fase grup, AFC akan mengguyur Persib Bandung dengan hadiah dan bonus yang besar. Tak tanggung-tanggung, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dengan posisi kokoh di klasemen atas lewat 10 poin, Persib jadi satu-satunya grup yang belum terkalahkan. Rekor ini tentu jadi kebanggaan tersendiri bagi Persib yang namanya kian harum di Asia. AFC selaku pengelola kompetisi sudah menetapkan besaran bonus dan hadiah untuk tiap juara. Bahkan untuk mereka yang lolos di babak 16 besar saja, AFC akan memberikan bonus sebesar $80.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Bukan itu saja, AFC juga menyiapkan hadiah bagi klub yang menang dalam fase grup. Setidaknya grup tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar $50.000 Amerika Serikat atau setara dengan 832 juta rupiah. Dengan 2 hadiah tersebut, jika Persib bisa mencapai syarat yang telah ditetapkan, keuntungan finansial yang didapatkan sebesar 2,1 miliar rupiah. Angka tersebut terhitung tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan klub, manajemen, dan pengelolaan tim. Namun hadiah fantastis tersebut hanya bisa didapatkan jika Persib Bandung lolos 16 besar ACL 2 dengan setidaknya bermain imbang saat melawan Lion City Sailors, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025, malam nanti. Sebelumnya memang Maung Bandung tak hanya tampil impresif di kompetisi domestik, tapi juga kompetisi Asia. Ternyata rahasianya adalah perubahan strategi oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Khusus untuk pertandingan Asia, Hodak menggunakan cara berbeda untuk menembus pertahanan lawan. Lebih taktikal ketika bermain di ACL 2, Persib jadi bermain sistematis tapi membosankan. Tapi cara ini bisa memenangkan pertandingan, kata Hodak. Lewat langkah-langkah ini, Persib bisa mencari momentum tepat untuk mencetak gol. Sedangkan di sisi lain, pertahanan tim tetap terjaga dengan baik. Strategi baru Hodak membuahkan hasil dramatis. Karena kemenangan demi kemenangan bisa Persib bawa pulang.
Hal ini menunjukkan mental juara Persib dan efektivitas sistem Hodak, yang menekankan konsistensi dan kesabaran dalam mencetak gol. Apakah polesan Bojan Hodak akan membawa kemenangan bagi Persib Bandung yang akan melawan Lion City Sailors Rabu, tanggal 26 November tahun 2025, malam nanti? Jika berhasil lolos 16 besar ACL 2, hadiah fantastis menanti Persib Bandung. Mendidihnya amarah Bojan Hodak pada pemain pengganti. Di Bishan Stadium, Singapura, malam itu suasana skuad Persib Bandung tampak muram. Itu karena Persib takluk 2-3 oleh Lion City Sailors di pentas AFC Champions League 2, ACL 2, 205/2026. Bukan hanya skor yang membuat Bojan Hodak naik pitam, ada hal lain yang membuatnya benar-benar kecewa. Yang dimaksud adalah performa para pemain pengganti. Pertandingan sendiri berjalan keras dan penuh dinamika. Persib sempat tampil percaya diri setelah membalikkan keadaan menjadi 2-1. Tapi momentum itu runtuh di babak kedua. 2 gol tambahan Sailors melumat asa mereka, dan Hodak melihat ada satu titik krusial yang gagal dimaksimalkan timnya. Dari bangku cadangan, Persib menurunkan 5 pemain di babak kedua. Mereka masing-masing Luciano Goicoechea, Ramon Tang, Sadil Ramdhani, serta Federico Barba, dan William Marsilio. Namun bukannya memberi energi baru, menurut Hodak, para pemain pengganti justru membuat performa tim tak berkembang. Saya tidak senang dengan pemain yang masuk sebagai pengganti, dan beberapa dari mereka harus bertanya kepada diri sendiri apakah sudah mengeluarkan permainan terbaik atau tidak, tegas Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menyebut komposisi pemain akan mendapat sorotan besar. Evaluasi mendalam, bukan lagi rencana jangka panjang, itu keharusan yang harus dilakukan. Tentu saja ada beberapa dari mereka yang tidak akan berada di klub ini lagi. Beberapa dari mereka tidak berada dalam level ini. Untuk di Liga Champions itu perlu memperlihatkan lebih baik. Kekalahan ini adalah kesalahan pelatih, ujarnya. Sementara itu, Persib harus bergerak cepat melupakan kekecewaan ini. Masih ada 2 laga liga yang menanti, sebelum partai hidup mati menghadapi Bangkok United di matchday terakhir ACL 2. Tapi itu akan tetap menjadi laga yang berat karena Bangkok adalah tim yang bagus. Namun sebelum Bangkok, kami memiliki 2 laga liga, dan kami harus fokus pada itu dulu, tutup Bojan.